Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wahid Arsyad selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari grup 13 dengan anggota kelompok saya Azizah Umaidah, Elviana Mainanda, Kiki Adelia, dan Lavia Lorin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Baik, untuk pemateri 1 akan disampaikan oleh Azizah Umaidah. Akhlak tercela. Sikap tercela atau akhlakul mazmumah dapat juga disebut dengan istilah akhlakus sayyidah atau akhlakul muhlikat, yang artinya sikap atau perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, sikap dan perilaku semacam ini harus ditinggalkan oleh siapapun yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, akhlak ini merupakan akhlak yang tidak boleh dilakukan karena merupakan akhlak yang tidak baik. Ada bermacam-macam akhlak tercela. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan dosa besar dan tidak terampuni, karena ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Syirik adalah mengkaitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, sedangkan orang yang memiliki sifat syirik disebut dengan musyrik. Syirik adalah dosa terbesar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Contoh dari perilaku syirik adalah ketika akan mengadakan hajatan, kita sering meminta pertolongan kepada orang pintar supaya tidak diberikan hujan, atau ketika akan ujian kita pergi ke dukun untuk meminta air atau segala macamnya seperti itu. Sikap tercela selanjutnya adalah ghibah. Ghibah adalah luapan emosi akibat kekesalan pada seseorang. Sifat pemarah memang sudah menjadi watak manusia pada umumnya, karena manusia adalah tempat yang tidak luput dari dosa. Namun sifat buruk tersebut haruslah dikekang sebisa mungkin dengan sedikit demi sedikit belajar untuk bersabar dan pemaaf. Jadi salah satu upaya kita untuk mencegah ghibah adalah berusaha sabar dengan sebaik-baiknya serta memaafkan setiap kesalahan dari orang lain. Rasulullah SAW bahkan menjanjikan surga bagi orang yang mampu mengendalikan sifat marahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elviana Mainanda akan menjelaskan tentang macam-macam sifat tercela. Salah satunya adalah riya. Riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan atau memperlihatkan amal perbuatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Riya juga dapat disebut dengan syirik kecil karena menunjukkan atau mencari sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ujub. Yang dimaksud dengan ujub adalah perasaan bangga yang berlebih-lebihan atas segala kemampuan dan kekayaan yang dimiliki, serta merasa bahwa itu semata-mata prestasi dan hasil kerja yang telah dilakukan. Saya Kiki Adelia akan menjelaskan tentang namimah, tama, dan mubazir. Jadi yang dimaksud namimah adalah adu domba
Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Namimah dilarang karena akan merusak hubungan persaudaraan. Kalau terjadi putusnya hubungan persaudaraan, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap sesama manusia lainnya. Banyak sekali contoh dari namimah yang menimbulkan perdebatan atau adu domba. Yang kedua ada tama. Tama artinya berlebih-lebihan. Sedangkan menurut istilahnya yang dimaksud dengan tama adalah suatu sikap yang memiliki hal-hal yang bersifat duniawi secara berlebih-lebihan. Hidup di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang abadi. Artinya, semua orang yang ada di dunia ini pasti akan musnah, termasuk harta yang kita miliki. Yang terakhir ada mubazir. Yang dimaksud mubazir di sini adalah sikap mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan tidak mempertimbangkan kadar kecukupan sehingga menimbulkan kesia-siaan. Di dalam Islam, sikap mubazir dilarang karena mengandung unsur sia-sia terhadap suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Baiklah, saya Lavia Lorin sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang seuzon dan bakhil. Seuzon artinya berburuk sangka. Sikap buruk sangka ini sangat dilarang dalam Islam dan harus dijauhi karena akan merusak hati dan kepribadian seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, bakhil. Secara bahasa, bakhil diartikan kikir. Sedangkan menurut istilah, bakhil adalah suatu sikap mental yang enggan mengeluarkan harta atau lainnya kepada orang selain yang membutuhkannya, sementara dirinya berkecukupan atau berlebihan. Orang yang bersikap bakhil berarti ia egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memiliki kepedulian dan rasa kasih sayang terhadap orang lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.